kayak kata orang-orang di sekitar saya kayak kok pucat gitu. Saya sering dibilang seperti itu. Jadi saya udah coba sebenarnya untuk berkonsultasi dengan dokter dan memeriksakan kesehatan saya sebenarnya kenapa gitu. Jadi setelah saya berkonsultasi sama dokter bilang saya kadar HB-nya rendah, saya kayak kena risiko anemia seperti itu Bu. Menurut konsultasi dokter tadi, ini hasilnya Bu. Saya izin lihat sebentar ya Pak. Iya Bu. Ini surat rujukan dari dokter sebelumnya ya Pak ya. Iya Bu. Saya izin baca sebentar ya Pak. Baik Pak, sesuai dengan hasil biokimia Bapak ya, kadar hemoglobin Bapak ini rendah ya Pak ya, 10 gram ya Pak ya per desiliter. Baik Pak, kita akan coba membahas kondisi Bapak lebih lanjut ya. Untuk memastikan diagnosanya lebih valid lagi, ini saya akan melakukan beberapa tes pemeriksaan fisik secara klinis Pak. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Baik Bu, saya bersedia. Baik Pak, boleh saya izin lihat bukunya Pak? Oke Pak, terima kasih ya Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes fisik klinis tadi yang baru kita lakukan ya Pak, Bapak mengalami anemia Pak yang ditandai dari warna kuku Bapak yang pucat ya Pak, serta kelopak mata Bapak juga sedikit pucat saya lihat. Dengan hasil rujukan bersama dengan dokter tadi, yaitu hasil kadar HB Bapak yang rendah, maka sekarang kita akan menjelaskan beberapa hal terkait anemia dan bagaimana kita bisa mengatasinya melalui perubahan pola makan Pak. Baik Pak, sebelumnya nih, apakah Bapak sudah pernah mendapatkan edukasi atau media seputar anemia sebelumnya Pak? Sebelumnya nggak pernah ya Bu. Belum pernah ya Pak? Baik Pak, sebelumnya saya izin memaparkan edukasi terkait apa itu anemia sebelumnya ya Pak. Nah, anemia ini ialah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang cukup untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh nih Pak. Jadi gejala yang ada pada Bapak ini pas sekali seperti anemia Pak, yaitu seperti lemas, pucat, kelopak mata Bapak juga pucat, sering pusing, ngantukan juga ya Pak ya. Kira-kira Bu, apa ya yang menyebabkan anemia ini kenapa bisa terjadi ya? Baik Pak, anemia itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal ya Pak, atau aspek seperti dari kekurangan zat besi ya Pak, kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Nah, jadi berdasarkan keluhan dan hasil pemeriksaan Bapak tadi yang sudah kita lakukan, sepertinya Bapak mengalami anemia karena kekurangan zat besi nih Pak. Jadi kalau boleh saya tahu ya Pak, keseharian Bapak sebagai mahasiswa terkait pola makan bagaimana sebelumnya nih Pak? Karena saya mahasiswa ya Bu, saya jam makannya nggak teratur gitu Bu. Kadang makan siangnya saya rangkap untuk sarapan juga, kadang makan siangnya saya rangkap sebagai makan malam juga. Jadi emang nggak teratur Bu makannya. Oh begitu ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, selama melakukan jam rangkap makan itu di keseharian Bapak, jenis-jenis makanan apa yang biasa Bapak konsumsi ya Pak? Biasanya apa aja yang ada lah Bu, namanya saya juga anak kos ya Bu, jadi nggak nentu, kadangnya cuma makan bakso aja gitu, kadang saya cuma makan mie goreng aja gitu Bu. Kadang juga saya selingi sama kopi atau teh gitu Bu. Oh baik Pak, berarti Bapak hobi atau suka ya mengonsumsi teh dan kopi-kopi yang seperti itu ya Pak ya? Iya Bu, saya suka sekali Bu. Baik Pak, setelah Bapak katakan tadi bagaimana dengan pola makan Bapak, saya simpulkan Pak, untuk pola makan Bapak itu tidak teratur ya Pak ya, dan juga tergolong tidak sehat Pak sebenarnya Pak. Karena seyogyanya kita sebagai manusia ini harus melengkapi cacat gizi tubuh yang ada dalam tubuh kita Pak, dan dengan cara pola makan yang teratur seperti jangan melewatkan makanan sarapan pagi, makan siang, makan malam, bila perlu kita adakan juga selingan Pak. Jadi tidak boleh atau jangan dibiasakan ya Pak seperti tadi itu, seperti merangkap jam pagi, makan jam pagi dengan makan siang itu satu atau bersamaan Pak. Lalu juga tadi Pak, Bapak juga mengatakan Bapak hobi
hobi mengonsumsi kopi dan teh-teh ya Pak ya. Kalau boleh itu juga dikurangi ya Pak, karena kandungan dari teh dan kopi itu memiliki zat tanin Pak, yang dimana zat tersebut itu sangat menghambat penyerapan zat besi yang ada dalam tubuh Bapak. Jadi kalau Bapak mengonsumsi teh atau kopi bersamaan dengan nasi dan lauk pauk yang mengandung zat besi, itu akan tidak terserap dan akan menghambat kalau Bapak minumnya bersamaan dengan teh atau kopi Pak. Nah kalau begitu kita akan lanjut merencanakan rencana diet makanan yang sesuai dengan Bapak ya Pak. Baik Bu. Untuk membantu meningkatkan kadar Hb dan mengatasi anemia yang ada terjadi pada Bapak perlu mengonsumsi lebih banyak makanan yang kaya zat besi nih Pak. Ada dua jenis zat besi yang ada dalam makanan, yaitu heme dan non heme. Nah zat besi heme ini biasanya didapatkan dari daging-dagingan nih Pak, seperti daging merah, daging ayam, atau jeroan, hati gitu ya Pak. Kalau misalnya yang non heme itu didapatkan dari tumbuhan seperti sayur-sayuran bayam, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Seperti itu ya Bu, berarti saya harus lebih banyak mengkonsumsi daging-dagingan dan kacang-kacangan ya Bu. Betul sekali Pak. Jadi di sini kita akan susun rencana makan harian Bapak ya Pak. Nanti saya akan mencoba susun menu satu hari makan Bapak dengan mulai dari makan pagi lengkap dengan singa-singanya dan makan malam. Nanti akan coba saya follow up dengan mengirim lewat Gmail atau surel kepada Bapak terkait menu satu hari Bapak ya. Nah, dan juga ya Pak, cobalah untuk mengonsumsi daging merah Pak, setidaknya 2 atau 3 kali seminggu Pak. Selain itu Bapak juga bisa menambah sayuran hijau seperti bayam Pak. Bayam tuh memiliki banyak kandungan zat besi yang tinggi ya Pak. Brokoli juga, dan kacang-kacang seperti kacang merah dan juga lentil Pak. Kalau boleh saya tahu kira-kira makanan apa yang harus saya hindari ya Bu? Kalau makanan yang Bapak hindari itu tidak terlalu banyak sih Pak, lebih kayak seperti tadi tuh Pak, makan-makan instan seperti kayak atau minuman-minuman teh dan kopi-kopi lainnya Pak. Di sini Bapak lebih fokuskan makanan yang lebih banyak mengandung zat besinya tuh Pak, seperti tadi saya sebutkan daging-daging dan juga buah-buahan seperti buah jambu merah dan buah bin. Nah buah bin itu banyak sekali kandungan zat besinya Pak, bisa menambah kadar Hb kita jadi lebih normal seperti itu Pak. Dan juga Pak, selain mengonsumsi makanan yang kaya zat besi nih Pak, untuk meningkatkan penyerapan zat besi yang lain di dalam tubuh Bapak, salah satu caranya yaitu dengan mengonsumsi makanan yang tinggi vitamin C juga Pak. Jadi vitamin C ini juga berperan penting untuk menambah kandungan kaya zat gizi dalam tubuh Bapak. Nah, itu bisa Bapak dapatkan dari makan buah-buahan seperti jeruk, kiwi, lemon, nanas, seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas informasinya. Selain itu saya juga mau nanya Bu, kira-kira hidup sehat yang bagaimana yang harus saya lakukan ya Bu untuk terhindar dari anemia ini? Baik Pak, untuk hidup sehat ini saya ada berupa media seperti leaflet. Nah di sini sudah dijelaskan terkait bagaimana cara mengatasi anemia, rekomendasi dan pencegahan bagaimana pola hidup sehat bebas anemia. Nah ini boleh Bapak bawa pulang sebagai media atau bahan ajar yang bisa Bapak baca-baca di rumah. Seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas informasi dan penjelasannya Bu. Baik Pak, sama-sama. Semoga Bapak segera pulih ya Pak dan kembali beraktivitas seperti biasa ya Pak. Iya Bu, makasih ya Bu. Baik Pak, jangan lupa untuk kembali lagi kontrol sesuai jadwal ya Pak, agar kita atau saya bisa memantau perkembangan Hb Bapak. Selamat beraktivitas kembali ya Pak dan semoga sehat selalu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu.